Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bahan kue Indonesia yang terbuat dari beras ketan ya. Sesuai dengan program di Kue Indonesia bahwa KD yang pertama itu adalah mengenai beras ketan. Apa saja kue-kue yang akan kita demonstrasikan, yaitu seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu kue lemper, kue semar mendem, dan kue lalampah. Untuk yang pertama ini adalah kue lemper ya. Bahan-bahannya di sini adalah beras ketan. Di sini ketan putih yang digunakan, nanti akan kita rendam dulu sebelum kita kukus, harus kita rendam ya. Kemudian 250 ml santan yang kita peroleh dari setengah butir kelapa tua. Untuk isinya kita menggunakan daging ayam bagian dada sebanyak 1 potong dada atau sekitar 200 gram. Nanti dipisahkan kulitnya, atau disebutnya kita file, jadi kita pisahkan kulit dan tulangnya. Kemudian 200 mili santan kental ya. Ini adalah nanti untuk bagian isinya. Bumbu-bumbu yang kita gunakan di sini adalah bawang merah ya, bawang putih, jinten, ketumbar, garam, gula pasir, kemudian daun salam, daun jeruk, kemiri, serai, daun serai, dan asam, air asam. Nah, ini semua sudah pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 10 di pelajaran boga dasar, yaitu mengenai PBM ya, pelajaran PBM mengenai bumbu-bumbu. Di sini ada ketumbar, ini harus di sini ada bedanya. Kemudian macam-macam rempah, ini semua sudah dipelajari. Jadi sekarang kita akan menerapkan di kue Indonesia. Dari bumbu-bumbu ini nanti semua akan dihaluskan. Nah, jadi mirip seperti bumbu untuk lemper. Isi lemper ini sebenarnya adalah bumbu opor, jadi bumbu putih atau disebutnya ya. Nah, ini adalah bumbu-bumbunya. Nah, selain bumbu, kita menggunakan nanti untuk pembungkusnya. Nah, ini kue tradisional, jadi kita harus menggunakan pembungkus alami juga, yaitu daun pisang. Sebaiknya adalah pisang batu, karena pisang batu itu kulitnya lemas dan mudah dibentuk, jadi tidak cepat pecah. Kemudian kita gunakan tusuk itu bahan-bahannya. Nah, sekarang kita akan mulai mengolah, yaitu pertama kali yang akan dilakukan, nanti ketannya ini harus direndam dahulu sebelum kita kukus. Jadi ketan kita rendam minimal 1 jam ya. Setelah itu baru nanti kita kukus. Nah, berikutnya kita akan mulai mengolah. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang kita mulai cara pembuatannya. Pertama-tama kita haluskan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan, yaitu bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan jinten tadi terlebih dahulu. Setelah disangrai kita haluskan juga. Jadi jangan dihaluskan dalam keadaan utuh untuk ketumbar dan jinten karena akan sulit. Jadi kita haluskan dulu sendiri. Boleh juga menggunakan ketumbar bubuk ataupun jinten bubuk karena untuk menghemat waktu. Ya, jadi kita haluskan semuanya bumbu-bumbu ini kecuali daun salam, batang serai, dan daun jeruk. Itu jangan kita haluskan. Matang seperti ini. Nah, lalu kita pisahkan bagian dagingnya dan kita iris kecil-kecil sampai halus. Kulit dan tulangnya tidak kita sertakan, jadi hanya bagian dagingnya saja. Nah, setelah bumbunya halus kita tumis, jadi kita panaskan wajan ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sambil diaduk. Jangan lupa perhatikan apinya jangan terlalu besar. Kita aduk ya, jangan sampai gosong, sampai aromanya keluar. Nah, setelah bumbunya kita tambahkan tadi daun salam ya, yang sudah dicuci bersih, daun jeruk, ya, sambil diaduk-aduk ya, daun salam sampai aromanya wangi. Nah, setelah wangi aromanya, baru kita bisa tambahkan ayam yang tadi sudah diiris ya. Nah, ayam, nah ini akan tercampur, kita aduk ini sampai tercampur, bumbunya sampai tercampur rata ya. Nah, hati-hati jangan sampai gosong. Jadi nah, setelah tercampur rata, baru kita masukkan santan kental ya, sebanyak 200 ml. Kita tuang semuanya ya.
Nah, kita masak beberapa saat sampai santannya ini habis dan mengering. Selagi kita memasak isi, kita bisa mengukus beras ketan yang tadi sudah direndam selama 1 jam. Kita tiriskan, sekarang kita kukus ya dengan menggunakan risopan. Jangan lupa dialas dulu dengan daun pisang ya, supaya nanti memudahkan pada saat diangkat. Kita mengukus sampai butir beras ketannya ini berwarna bening. Nah, kita ratakan dulu ya. Biasanya tidak lama, sekitar 15 menit. Oke, nah kita tutup. Kita rendam dengan santan, kita diamkan. Nah, jadi meresap seperti ini, baru kita kukus kembali. Jadi kita siapkan kukusannya ya. Nah, jadi sampai meresap gini ya, kita kukus kembali sampai matang. Kita kukus semua. Ya, kita kukus sampai matang ya. Ya, sampai matang. Setelah 15 menit kita angkat ketannya. Sebelumnya dicicip dulu untuk mengetahui apakah beras ketannya sudah masak. Nah, kemudian kita angkat, kita pindahkan ke tray plastik. Apabila tidak mempunyai tray plastik, bisa menggunakan loyang tapi dialas dengan plastik supaya tidak lengket. Jadi kita ratakan semua di tray. Nah, kita ratakan di atas loyang, di atas tray plastik maksud ibu, dengan spatula ya, dengan ketebalan yang sama. Ini harus dilakukan panas-panas supaya mudah dibentuk. Kalau sudah dingin nanti ketannya tidak akan menyatu. Nah, ini kita ratakan semuanya ya, akan lebih mudah jika menggunakan spatula. Nah, kalau tray plastiknya terlalu lebar ya, kita sesuaikan saja. Kira-kira ketebalannya antara 1,5 cm sampai 2 cm. Karena nanti ini akan dilapis, ditutup, diisi, kemudian ditutup lagi dengan ketan. Jadi jangan terlalu tebal juga, mungkin 1 cm saja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita biarkan dulu sebentar ya, supaya menyatu dulu. Nah, setelah rata begini, kita bisa tambahkan bahan isi yang tadi sudah dimasak, yaitu ayam, tapi terlebih dahulu harus dibuang daun salamnya, daun serehnya, jangan sampai terbawa ya. Nah, kita tambahkan adonan isi, bahan isi ya, kita ratakan di setengah ketan. Jadi jangan semuanya, tapi setengahnya saja kita tutup dengan adonan, dengan ayam ya. Nah, nanti ya, sekarang kita akan menutup
ada tadi bagian isi. Nah, jadi dengan menggunakan dua ini, jadi semuanya kita ratakan saja lagi karena semua ayamnya harus ketutup ya. Jadi kita ratakan. Nah, ini hati-hati karena ayamnya itu harus ada di tengah-tengah. Jadi disebutnya isi lemper di tengah-tengah ayam karena nanti tidak pada saat dibungkus itu bagian ayamnya harus ada di tengah-tengah. Nah, kita ratakan ya. Nanti setelah rata baru kita potong ya. Dalam satu resep ini akan jadi sekitar 12. Nah, seperti ini, kemudian kita tekan-tekan. Setelah diratakan, kita potong. Ternyata menjadi 16, jadi kita bagi 4 ya, baru nanti dibagi 4 lagi. Jadi langsung kita potong saja supaya nanti mudah. Ya, nanti kita, nah 16 jadi kita bungkus. Kita siapkan dulu daun pisangnya. Setelah dipotong-potong, kita bungkus. Jadi daun pisang yang tadi sudah dibersihkan, kita potong, kemudian kita bungkus seperti ini. Nah, bagian ujungnya ditekuk. Ya, kemudian kita tusuk dengan tusuk gigi kedua ujungnya. Nanti setelah itu baru kita rapikan dengan digunting. Ya, kita lakukan sampai semuanya dibungkus. Berikutnya Ibu akan menjelaskan pembuatan kue semar mendem. Jadi masih sama untuk kompetensi dasar kue Indonesia yang terbuat dari beras ketan. Nah, jadi perbedaannya hanya pada kulitnya. Jadi semar mendem itu sebenarnya sama, bahannya sama dengan kue lemper, hanya kalau kue lemper itu dibungkus daun pisang, sedangkan semar mendem itu nanti kita bungkus dengan kulit dadar. Nah, jadi bisa diulang lagi, yaitu bahan dasarnya yaitu ketan, beras ketan putih ya 250 gram, kemudian 250 ml santan kental, tadi dari setengah butir kelapa tua. Ini nanti untuk ketannya. Setelah itu bahan isinya sama, yaitu satu potong dada ayam, 200 ml santan. Nah, bumbu-bumbunya yang akan dihaluskan yaitu di sini ada jinten, ketumbar, garam, gula pasir, bawang merah, bawang putih, kemiri, ya. Kemudian daun salam, daun jeruk, satu batang serai. Ya. Nanti semua dihaluskan. Kecuali batang serai, daun jeruk, dan daun salam. Ini adalah bumbunya ya. Sedangkan kulitnya kita memerlukan, yaitu untuk 250 gram beras ketan tadi kita membutuhkan 2 butir telur ayam ya, nanti ditambah dengan 3 sendok makan tepung terigu, nanti sesuai dengan kebutuhan, kemudian dicairkan dengan air secukupnya. Nanti kita akan buat kulit dadar ya. Nah, tekniknya sama, jadi nanti akan dikukus ya. Sama persis seperti kue lemper, hanya kulitnya saja yang berbeda. Mari kita saksikan cara pembuatannya. Kita akan membuat adonan kulit untuk kue semar mendem. Itu bahannya tadi 2 telur ya. Nah, kemudian terigu tadi 3 sendok makan ya. Kita tuang terigu, kemudian kita tambahkan mana telurnya. Ya. Nah, kemudian kita aduk perlahan-lahan dengan balon whisk supaya diaduk rata supaya tidak berjerindil. Nanti baru setelah telurnya rata kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai teksturnya sesuai atau bisa dituang. Nah, terus kita ya, jadi kita aduk sampai bagian pinggirnya.
Setelah rata kita tambahkan air sedikit ya. Ya, kita aduk dulu. Kemudian garam cukupnya. Ya. Kita tuangkan lagi secukupnya saja. Nah, sampai kekentalannya cukup. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan masak seperti telur dadar. Jadi nanti dibuat tipis-tipis kulitnya. Kita akan masak, jadi kita panaskan pan-nya, kita beri sedikit minyak, kemudian kita tuang dengan menggunakan ladle. Nah, kita ratakan. Nah, jangan terlalu tebal juga, jadi semuanya harus tertutup permukaannya. Nah, kita buat sampai adonan telurnya habis. Kita goyang-goyang, kalau sudah lepas dari wajan pan berarti sudah matang, tapi kalau masih lengket berarti belum matang. Jadi nanti kita seperti ini, kemudian kita angkat ya, jangan sampai sobek. Nah, lakukan terus sampai adonan habis. Sekarang kita mulai membungkusnya. Jadi seperti ini, kita letakkan lemper ketannya di tengah, di pinggir ya, tutup. Kemudian sebelah kirinya juga, sebelah kanannya juga. Nah, ini hati-hati jangan sampai kulit dadarnya sobek. Lalu kita gulung seperti risol. Nah, seperti ini nanti kita lakukan sampai semuanya terbungkus. Nanti kita sajikan dengan daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu melanjutkan pembuatan kue Indonesia yang terbuat dari beras ketan. Untuk berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kue lalampah. Kue lalampah ini adalah kue tradisional yang berasal dari daerah Sulawesi, yaitu dari Makassar, dengan menggunakan bahan dasar beras ketan. Jadi apa saja di sini bahan-bahannya yang sudah disiapkan, yaitu hampir sama dengan kue lemper, yaitu resepnya 250 gram beras ketan putih ya. Kemudian nanti akan dimasak dengan menggunakan 250 ml santan kental dari setengah butir kelapa tua. Nah, untuk isinya di sini jadi yang membedakan ciri khas dari daerah Sulawesi adalah dengan ikan laut ya. Sehingga di sini yang membedakan kue lalampah dan kue lemper adalah isinya. Kalau lemper itu menggunakan daging ayam, sedangkan lalampah untuk bahan isinya kita gunakan ikan tongkol, tapi ikan tongkol yang segar di sini ya. Di sini masih segar. Jadi nanti kita akan file, kita buang durinya, kemudian kita akan kukus. Nah, sebelum dikukus untuk menghilangkan bau amisnya, nah kita lumuri dulu ini dengan jeruk nipis ya, atau bisa juga dengan jeruk lemon. Itu untuk seperti ini ya, semua kita lumuri untuk mengurangi bau aroma amisnya. Setelah itu kita diamkan, nanti baru kita kukus. Jadi ini adalah bahan utama isinya ya, jadi ikan tongkol yang segar ya, kemudian kita lumuri dengan jeruk nipis. Nah, selain itu kita membutuhkan bumbu-bumbu. Nah, ciri khas dari makanan Sulawesi biasanya pedas dan selalu menggunakan aromanya kuat ya. Jadi di sini bahannya ada cabai merah, bawang merah ya, kemudian kemiri, kemudian jahe yang sudah dikupas bersih ya, tomat ya. Kemudian nah ini aroma khasnya nanti diperoleh dari daun kemangi, daun jeruk, daun salam ya. Untuk bumbunya, bumbu rasanya gula pasir dan garam. Nah, ini semua nanti dihaluskan, kemudian nanti kita tumis, baru kita satukan dengan tongkol yang sudah dikukus. Nah, jadi kalau ditanya apa perbedaannya kue lalampah dan kue lemper adalah di bagian bahan isinya, yaitu menggunakan ikan tongkol, dan aromanya itu diperoleh dari daun kemangi dan daun jeruk. Nah, itu selanjutnya kita akan menyaksikan cara pembuatannya. Selamat menyaksikan. Kue lalampah kita kukus ikan tongkol tadi sampai seperti ini, tadi kira-kira 10 menit. Nah, setelah itu kita pisahkan dagingnya, kita potong kecil-kecil ya, jangan sampai durinya terbawa. Jadi membuat adonan bahan isi untuk kue lalampah, yaitu bumbunya yang sudah dihaluskan, kita tumis dulu sampai harum ya. Bumbu yang dihaluskan, kita panaskan minyak sedikit, lalu kita tumis bumbunya, aduk-aduk ya. Kemudian tambahkan daun
salam, daun jeruk sama daun serai. Ya, kita tumis sampai harum. Jangan lupa apinya diperhatikan supaya tidak gosong. Jadi di sini menumisnya hanya sampai harum ya. Nah, setelah harum, kita bisa masukkan ikan tongkol. Ya, ikan tongkol yang sudah dihaluskan tadi ya. Nah, kita aduk terus. Setelah itu ya, kita aduk dulu sampai rata. Lalu kita masukkan daun kemangi dan tomat. Nah, kemudian kita aduk rata lagi. Terakhir kita tambahkan santan 150 ml. Nah, setelah itu kita masak sampai santannya meresap. Kemudian tambahkan gula dan garam secukupnya. Ya, kita masak sampai santannya habis. Untuk setelah ketan dikukus, kemudian dicetak di loyang atau tray plastik, sekarang kita isi bagian atasnya dengan ikan tongkol yang tadi telah dimasak. Ya. Jadi kita ratakan lagi seperti ini sampai setengah bagiannya. Lalu nanti bagian atasnya kita tutup lagi dengan ketan. Ya. Kita ratakan. Sekarang kita akan membungkus kue lalampah yang tadi telah dipotong ya. Jadi tadi satu resep itu menjadi 16 ya. Tapi ini agak panjang. Jadi tidak persegi ya, tidak bujur sangkar maksudnya. Nah, kita gulung. Jadi daun pisang batu ya yang digunakan. Kita gulung, kemudian hampir sama dengan lemper bagian ujungnya kita seperti ini ya, bagian kanan dilipat ke belakang, kemudian yang kiri juga dilipat ke belakang, lalu disematkan oleh lidi yang sudah diruncingkan. Atau kalau ingin mudahnya kita menggunakan tusuk gigi yang dibagi dua. Nah, kemudian sisi satunya juga kita rapikan. Ingat, jadi bentuknya harus rapi ya. Kita semak ke bagian kiri kanan. Nah, seperti ini. Nanti ke ujungnya kita gunting, lalu tinggal kita bakar. Sekarang ya, bagian terakhir adalah kita membakar lalampah. Di sini kita bisa gunakan pan, saucepan seperti ini, atau sebut juga teflon ya. Kita bakar supaya, jadi di sini tujuannya untuk mengawetkan juga dan untuk menimbulkan aroma asap. Jadi nanti kita bakar sampai bagian luarnya itu gosong. Nah, hati-hati jangan sampai daunnya sobek. Akhirnya semua sudah selesai pembuatan kue Indonesia dengan berbahan dasar beras ketan. Yaitu tadi yang pertama adalah lemper. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Lemper yang sudah dibungkus dengan daun pisang. Jadi tadi sudah dipotong ujungnya ya. Seperti ini kita sajikan. Kemudian yang kedua semar mendem. Nah, untuk mempercantik kita hiasi dengan daun pisang. Dan untuk menjaga kesehatan sanitasinya nanti bisa kita bungkus dengan plastik ya. Nah, yang terakhir adalah semar mendem. Jadi semar mendem di sini bedanya dengan lemper adalah setelah dibungkus itu kita bakar ya, sehingga menimbulkan aroma yang berbeda, yaitu aroma asap ya. Kemudian
bagian kulitnya juga akan menjadi seperti ini, lebih cantik lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kue Indonesia yang berbahan dasar beras ketan. Nah, semoga kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah dan hasilnya juga memuaskan. Nah, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan kita bisa segera berjumpa kembali tatap muka di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.